Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan untuk kita semua. Halo semuanya, selamat malam. Jadi kali ini aku bakal ngejelasin tentang proyek akhir mata kuliah proyek kreatif 3, di mana proyek akhir aku ini memiliki judul Sandal Based on IoT and Website for Monitoring COVID-19 Patient yang disusun oleh saya sendiri. Oke, pendahuluannya ini kita tahu bahwa coronavirus ini menjadi pandemi beberapa akhir ini dengan gejala yang ditimbulkan itu sangat bervariasi. Nah, banyak banget nih cara untuk kita tahu gejalanya, tetapi banyak juga ada juga indikator seperti detak jantung penderita dan juga saturasi oksigen yang menurun. Nah, rumusan masalah dari alat aku ini adalah bagaimana inovasi ini diciptakan untuk dapat memonitoring dan bagaimana penerapan sistem monitoring yang berbasis IoT ini. Selanjutnya untuk tujuannya itu melakukan inovasi terkait monitoring saturasi oksigen dan juga detak jantung pada pasien, memberikan data-data yang dibutuhkan untuk melakukan penanganan terhadap pasien COVID-19, dan memberikan informasi mengenai saturasi oksigen dan juga detak jantung secara real time yang dikirimkan melalui website. Manfaat dari alat yang diciptakan ini adalah membantu pihak rumah sakit dalam proses monitoring kondisi saturasi oksigen dan detak jantung pasien COVID-19, membantu menginformasikan kondisi pasien COVID-19 secara tepat dan cepat melalui media internet dan juga website. Selanjutnya di sini ada tinjauan pustaka, di mana aku menggunakan Wemos Dewan Mini sebagai mikrokontroler utama yang dapat menyediakan konektivitas dengan Wi-Fi. Lalu di sini ada OLED LCD sebagai parameter utamanya. Lalu di sini ada Max, ada sensornya sendiri. Lalu ada XAMPP. XAMPP ini adalah program aplikasi pengembangan untuk menjembatani antara PHP dan juga MySQL. Lalu ada PHP, bahasa pemrograman PHP, di mana bahasa ini adalah bahasa yang digunakan untuk membuat back-end ataupun front-end dari sebuah website. Oke, metode pelaksanaannya ini saya menganalisis dan juga merumuskan masalah mengenai pasien COVID-19. Akhirnya saya dapat menentukan teknik pengumpulan data dan juga menyusun kajian pustaka, kesimpulan, dan juga saran rekomendasi. Data-data yang digunakan pada karya tulis atau proyek akhir ini adalah data sekunder, di mana saya sendiri itu memperoleh data dari penelitian terdahulu, jurnal-jurnal, buku-buku, dan juga media publikasi sebagai penambah. Pengambilan data ini dilakukan dengan metode pengkajian literatur dalam bentuk dokumen digital maupun informasi berbentuk audio ataupun video. Lalu di sini ada rencana anggaran biaya, di mana dengan total sebesar 156.000. Lalu ada jadwal perancangan. Untuk perancangannya sendiri ini lumayan memakan waktu, bisa sampai 3 bulan. Hal ini dikarenakan untuk dapat menguji dan mengevaluasi alat ini membutuhkan waktu yang lumayan lama. Lalu di sini ada flowchart-nya, di mana input dimulai dari data masuk pada sensor dan juga pengguna itu membuka halaman awal dari website localhost. Lalu yang kedua itu microcontroller menerima input data masuk. Apabila tidak, maka dia akan kembali untuk mencari inputnya. Lalu dalam input yang kedua itu pengguna membuka data pasien per kamar. Jadi di sini bentuk websitenya adalah pasien per kamar. Setelah itu pengguna dapat melihat data detak jantung dan juga saturasi oksigen serta status pasien, di mana status ini apabila BPM atau detak jantungnya di bawah 60 itu akan dinobatkan atau dikategorikan sebagai pasien yang tidak normal sehingga butuh penanganan lebih lanjut. Dan apabila saturasi oksigennya itu di bawah 90, maka itu pun diperlukan penanganan lebih lanjut dari para nakes atau pihak rumah sakit. Selanjutnya, data pasien terkirim melalui mikrokontroller dan tertampil pada website dan juga LCD. Lalu alat ini selesai. Ini adalah bentuk prototipenya, di mana di sebelah kiri ini adalah tampak samping. Untuk bagian atasnya adalah LCD, untuk bagian bawahnya, untuk bagian sampingnya adalah mikrocontroller, dan
pada bagian sebelah kanan itu terdapat sebuah sensor kecil, itu adalah Max, yang nantinya akan dibaluri oleh busa yang dimiliki oleh sender. Lalu di sini ada skematiknya, di mana saya menggunakan Max 30100, Wemos Dewan Mini, dan juga LCD OLED. Di sini ada halaman web, di mana kita bisa lihat bahwa pada halaman web yang sebelah kiri ini akan tertampilnya jumlah kamar atau kamar mana saja yang tersedia. Lalu apabila kita klik kamar tersebut, maka akan muncul status dan juga detak jantung pasien. Berikut adalah demonstrasi alat. Berikut adalah video demonstrasi alat di mana saya akan menempelkan sensor ke kaki saya yang merupakan alat saya itu dalam bentuk sendal, dan di sini lalu akan terlihat BPM saya dalam jumlah detak jantung saya dalam satuan BPM dan juga saturasi oksigennya. Di sini saturasi oksigennya tetap 0%. Hal ini dikarenakan sensornya memiliki error. Lalu di sini ada pemrograman backend, di mana backend ini merupakan penginputan dan pengoutputan data. Lalu di sini ada XAMPP, di mana saya menyalakan modul Apache dan juga MySQL sebagai jembatan untuk dapat mengakses localhost. Lalu untuk kesimpulan dan saran, alat ini itu dapat mudah untuk diimplementasikan untuk para tenaga kerja ataupun rumah sakit yang dapat bekerja apabila adanya internet di sekitar dan apabila adanya interaksi antara manusia dan juga alat. Selain itu, alat ini juga dapat membantu meningkatkan efisiensi dalam pengecekan rutin atau monitoring para pasien COVID-19. Hal-hal yang dapat dikembangkan guna mengoptimalkan rancangan alat ini adalah desain alat yang lebih akurat, penambahan komponen LCD Next-Gen atau LCD touchscreen, lalu juga pengembangan pengkodingan front-end pada laman website agar tidak terlihat terlalu monoton. Berikut adalah referensi yang saya gunakan untuk proyek akhir kali ini. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.